Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan sedikit tentang penukaran mata uang rupiah menggunakan metode algoritma Grady. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Basuki Nur Halim, yang kedua Lutfi Fatauddin, yang ketiga M. Ja'far Shothiq, yang keempat Ahmad Fakih. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang teori algoritma Grady. Algoritma Grady merupakan salah satu dari sekian banyak algoritma yang sering dipakai dalam implementasi sebuah sistem atau program yang menyangkut mengenai pencarian optimasi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Persoalan tersebut dinamakan persoalan optimasi. Persoalan optimasi adalah persoalan yang tidak hanya mencari sekedar solusi, tetapi mencari solusi terbaik. Algoritma Grady ini hampir sama dengan metode exhaustive search dan brute force, di mana exhaustive search ialah teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus, biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi. Kombinasi adalah himpunan bagian dari sebuah himpunan. Berdasarkan definisi ini, maka exhaustive search adalah brute force juga. Oleh karena itu, exhaustive search adalah salah satu implementasi dalam brute force dalam kasus pencarian. Secara harfiah, Grady artinya rakus atau tamak, sifat yang berkonotasi negatif. Orang yang memiliki sifat ini adalah akan mengambil sebanyak mungkin atau mengambil yang paling bagus atau yang paling mahal. Oleh karena itu, algoritma Grady merupakan algoritma yang lazim untuk memecahkan persoalan optimasi meskipun hasilnya tidak selalu merupakan solusi yang optimum. Prinsip utama dari algoritma ini adalah mengambil sebanyak mungkin apa yang dapat diperoleh sekarang. Kelebihan dan kekurangan algoritma Grady dalam metode ini. Kelebihan algoritma Grady yaitu yang pertama, mudah diimplementasikan. Algoritma Grady sangat mudah diimplementasikan pada persoalan-persoalan yang ada. Yang kedua, efisien. Algoritma Grady merupakan algoritma yang sangat efisien karena algoritma ini selalu berusaha memilih hasil optimal. Kekurangan algoritma Grady yaitu yang pertama, tidak adanya penanganan kasus jika titik tujuan tidak ditemukan. Yang kedua, tidak dapat melakukan pemantauan parameter yang melibatkan lebih dari satu perangkat. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja algoritma Grady pada saat penukaran mata uang rupiah. Contoh persoalan yaitu di mana seseorang ingin menukarkan uangnya, tinjau masalah menukarkan uang tersebut 32 atau sebesar 32 dengan koin pecahan yang tersedia adalah angka 1, 5, 10, dan 25. Pertanyaannya, berapakah jumlah minimum pecahan dari uang yang ditukar, yaitu 32. Solusinya yaitu langkah pertama, pilih satu buah koin 25 karena 25 adalah sebuah angka yang terdapat di dalam persoalan tersebut, yaitu 1, 5, 10, dan 25. Jadi kita pilih langkah pertama yaitu yang satu buah koin 25, totalnya yaitu 25. Langkah kedua, pilih satu buah koin 5, totalnya yaitu 25 ditambah 5 sama dengan 30. Dan langkah ketiga, pilih 2 koin 1 dari persoalan yang tadi. Jadi semua tadi angka itu dijumlahkan menjadi 25 ditambah 5 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 32. Karena kita tadi mencari menukarkan uang yang sebesar 32, jadi kita pakai 25, 5, dan angka 1 dikalikan dengan 2. Jadi maka dengan menggunakan algoritma Grady akan ditemukan solusi minimum dari koin pecahan, yaitu jumlah koin minimum 4 solusi optimal. Yang paling optimal yaitu 4 solusi.
dimana untuk mendapatkan jumlah yang cocok dari 32 adalah 25, 5, 1, 1. Jadi seumpama kalau 25 ditambah 10 ditambah 5 kan tidak akan ketemu, jadi kita pakai angka 25, 5, 1, dan 1. Sedangkan jumlah maksimum dari uang 32 adalah koin pecahan 1 sebanyak 32. Untuk ilustrasi contoh dari algoritma Grady di mana mengenai penukaran uang, yaitu mencari jumlah minimum adalah sebagai berikut. Koin 5, 4, 3, dan 1, uang yang ditukar 7. Jadi solusi Grady yaitu 7 sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 1, 3 koin. Tidak optimal. Yang solusi optimal yaitu 7 sama dengan 4 ditambah 3, 2 koin. Jadi kita cari yang paling sedikit. Koin 10, 7, dan 1. Uang yang ditukar adalah 15. Solusi Grady 15 sama dengan 10 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, 6 koin. Solusi optimal sama dengan 15 sama dengan 7 ditambah 1 ditambah 1 hanya 3 koin. Jadi kita mencari yang paling efisien dan yang paling kita memecahkannya dengan cara beruntun-untun atau dengan secara jelas. Contoh yang ketiga yaitu koin 15, 10, dan 1. Uang yang ditukar adalah 20. Solusi Grady adalah 20 sama dengan 15 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, jadinya kan 6 koin, yaitu dari angka 15, 1, 1, 1, 1, dan 1. Solusi optimalnya yaitu sama dengan 20 sama dengan 10 ditambah 10, yaitu 2 koin saja. Kode algoritma Grady adalah sebagai berikut. Function Grady input C atau himpunan kandidat mengembalikan solusi dari persoalan optimasi dengan algoritma Grady. Masukkan himpunan kandidat C, keluaran himpunan solusi yang bertipe himpunan kandidat, deklarasi X kandidat S himpunan kandidat. Algoritma seperti contoh tersebut yaitu S indeksasi S dengan kosong. Ini adalah contoh program dari untuk menjalankan sebuah aplikasi atau program tersebut. Kesimpulan dari algoritma Grady ini dalam penukaran uang rupiah berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah mengenai perancangan penerapan algoritma Grady untuk penukaran uang rupiah. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perancangan aplikasi penerapan algoritma Grady untuk penukaran uang rupiah dapat mempermudah melakukan proses pencarian solusi optimal untuk menentukan pecahan yang paling kecil. Yang kedua, yaitu penerapan algoritma Grady untuk penukaran uang rupiah ini dapat dipakai di bank-bank di mana fungsinya untuk masalah penukaran uang agar petugas tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses menentukan jumlah pecahan nominal yang tidak diterima nasabah. Yang ketiga, dapat dipakai oleh masyarakat luas karena dibuat berbasiskan website dan pecahan tidak berbentuk statis tetapi dinamis, di mana dapat menentukan nilai pecahan yang tersedia. Untuk saran dari kami yaitu dalam menentukan algoritma ini, sebelum menentukan algoritma Grady tersebut yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan, baiknya identifikasi masalah serta pemilihan algoritma yang tepat. Dikarenakan algoritma yang tepat dan benar akan lebih memudahkan pengguna menyelesaikan suatu persoalan tersebut. Terima kasih dari kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.